Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PJBL tentang imunoserologi. Perkenalkan, nama saya Konitatul Hilmi Ayuta dari kelas 11 TLM. PJBL imunoserologi. Pengertian imunoserologi. Imunoserologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang berfokus pada proses identifikasi akan antibodi, yakni protein yang pembuatannya adalah dari sel darah putih yang bereaksi terhadap antigen. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem imun adalah sebuah mekanisme yang digunakan badan untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang ditimbulkan dari berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Pertahanan tersebut terdiri dari atas sistem imun non-spesifik dan spesifik. Yang keduanya bisa secara humoral maupun seluler. Beberapa istilah pada imunologi. Antigen, molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit tidak harus membangkitkan respon imun. Imunologi, molekul yang membangkitkan respon imun. Hapten, molekul berukuran kecil, tidak imunogenik, dapat bereaksi dengan antibodi yang timbul akibat simulasi hapten bersangkutan yang terkait molekul carrier. Epitop, bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi. Paratop, bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen. Antibodi, molekul yang disintesis oleh sel B atau plasma atau imunoglobulin, bentuk soluble dari reseptor antigen pada sel B. Sistem imun spesifik dan non-spesifik. Sistem spesifik merupakan suatu sistem yang dapat mengenali suatu substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat memacu perkembangan respon imun yang spesifik terhadap substansi tersebut. Non-spesifik. Sistem non-spesifik merupakan respon alami untuk melindungi tubuh terhadap antigen. Kekebalan ini ada sejak manusia dilahirkan. Respon ini dapat mendeteksi kehadiran antigen dan melindungi tubuh dari antigen, namun tidak dapat mengenali antigen tersebut. Imunitas bawaan atau non-spesifik meliputi kulit dan mukosa sebagai barrier. Apakah sel leukosit termasuk sistem imun? Jadi, sel darah yang berperan dalam sistem imun adalah sel leukosit. Sel leukosit termasuk dalam imun bawaan atau non-spesifik, karena sel leukosit berfungsi sebagai yang pertama menjaga kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme pada jenis sel darah putih, granulosit, dan monosit. Yang ketiga, mengepung darah yang sedang infeksi. Yang keempat, menangkap dan menghancurkan organisme hidup. Yang kelima, menghilangkan benda lain atau bahan lain seperti kotoran, serpihan-serpihan, dan lain-lainnya. Yang keenam, enzim dapat mencegah protein yang merugikan tubuh dengan menghancurkan dan membuangnya. Salah satu hal yang berhubungan dengan sistem imun adalah adanya infeksi dari parasit. Untuk mengetahui adanya gangguan tersebut dilakukan pemeriksaan urin. Cara pengambilan spesimen urin sebagai berikut. Pada wanita, pertama, instruksikan pasien mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, keringkan dengan handuk, kain, dan tisu yang bersih. Yang kedua, tinggalkan pakaian dalam, lebarkan labia dengan satu tangan. Ketiga, bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dengan arah depan ke belakang. Keempat, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasa steril. 5. Selama proses berlangsung, pertahankan labia tetap terbuka dan hindari jari tangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Yang keenam, keluarkan urin dengan membuang aliran urin yang pertama. Aliran
urin tengah diambil dalam wadah yang telah disediakan. Jangan ditampung aliran urin terakhir. Usahakan urin tidak membasahi bagian luar wadah. Yang ketujuh, tutup rapat wadah dan beri label. Kemudian segera kirim ke laboratorium. Pada pria, pertama instruksikan pasien mencuci tangan dengan sabun, kemudian keringkan dengan handuk, kain dan tisu yang bersih. Yang kedua, jika tidak disunat, tarik trapesium ke belakang. Bersihkan lubang uretra. Ikuti cara penampungan urin seperti pada wanita. Yang ketiga, tutup wadah dan beri label, kemudian segera kirim ke laboratorium. Apabila urin tidak segera diperiksa, diperlukan zat pengawet. Cara mengawetkan urin adalah sebagai berikut. Zat pengawet urin. Toluena paling banyak digunakan karena bersifat all-round atau dapat digunakan untuk hampir semua jenis pemeriksaan. Yang kedua, timol memiliki sifat seperti toluena, tetapi daya antibakterinya kurang. Gunakan sebutir timol untuk 1 liter urin. Formalin 40% atau formaldehida khusus dipakai untuk mengawet urin pada pemeriksaan sedimen sebanyak 1-2 ml. Formalin dipakai untuk mengawet urin 24 jam. Natrium karbonat hanya dipakai untuk pemeriksaan urobilinogen jika hendak menentukan ekskresinya per 24 jam. Asam sulfat digunakan pada pemeriksaan kuantitatif kalsium, nitrogen, atau zat anorganik lainnya. Dipakai secukupnya, hanya untuk menjaga pH urin di kisaran 4,5, sehingga ion tidak sempat membentuk amoniak dan untuk menghindari terbentuknya endapan kalsium fosfat. Yang kedua, pengawet tergantung zat pengawet yang digunakan. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa setiap zat pengawet akan berbeda cara pemakaiannya atau penggunaannya. Menganalisis reagen pada pemeriksaan telur cacing. Ada 3 reagen yang digunakan dalam pemeriksaan telur cacing, yaitu pertama, iosin 2%, Lugol, dan ketiga, NaCl fisiologis 0,9%. Yang sering digunakan di laboratorium yaitu reagen iosin 2%, karena sifatnya asam dan mudah mengikat warna terhadap telur cacing. Pemeriksaan boraks dalam makanan. Bahan pengawet atau bahan pengenyal makanan hampir sering kita dengar di media massa karena hampir setiap pedagang menggunakan bahan boraks seperti pada bakso, mie, ketupat, lontong, dan lain-lain dalam dosis yang berlebihan. Jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks secara terus-menerus, sangat besar risikonya seperti gangguan ginjal, hati, otak, sampai kematian. Cara untuk mengetahui makanan tersebut mengandung boraks bisa kita dengan cara sederhana, yaitu menggunakan kunyit. Terdapat 2 metode. Yang pertama, menggunakan tisu. Caranya, papasi sampel. Bila sampel padat, terlebih dahulu dihaluskan. Setelah sampel, papasi air kunyit yang sudah diperas yang diambil airnya. Kedua, menggunakan lidi. Rendam lidi selama 30 menit di dalam air kunyit. Kemudian, tusuk sampel. Demikianlah penjelasan PJBL PPT Imunoserologi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.